Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jean Anggela Rasati dari program studi D3 Akuntansi, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjabarkan terkait hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perbandingan Pemberian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR pada bank konvensional dengan pembiayaan istisna pada bank syariah. Studi kasus pada bank BTN konvensional dan bank BTN Syariah Yogyakarta. Belakang. Yang pertama yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, di mana tempat tinggal ini manusia melakukan segala aktivitasnya sehari-hari. Sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang terlindungi dan mendapatkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat. Yang kedua, yaitu kemampuan ekonomi. Dalam pengambilan keputusan untuk membangun rumah sendiri ataupun membeli rumah, ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, di mana masyarakat yang mempunyai pendapatan yang relatif stabil dan mapan, ini cenderung untuk membeli rumah. Sedangkan untuk masyarakat yang memilih untuk membangun rumahnya sendiri, ini dalam proses pembangun rumahnya ini sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kemudian yang ketiga yaitu pembelian rumah. Pembelian rumah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembang dan tanpa pengembang. Pada saat ini, banyak sekali para pengembang yang sudah banyak bekerja sama dengan lembaga perbankan, baik itu bank konvensional maupun bank syariah, di mana bank ini sebagai perantara yang memberikan fasilitas pembelian rumah secara kredit maupun pembiayaan secara syariah, atau bisa pada umumnya dikenal dengan KPR atau kredit pemilikan rumah. Salah satu bank yang main sektornya berupa perumahan yaitu adalah Bank BTN konvensional maupun Bank BTN Syariah. Selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan dalam pemberian kredit atau pembiayaan KPR pada bank konvensional maupun bank syariah. Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa pembiayaan pada bank konvensional maupun bank syariah ini pada dasarnya itu sama, hanya letak perbedaannya adalah pada istilah bunga dan bagi jasa dan bagi hasil. Oleh karena itu, bank BTN konvensional maupun bank BTN syariah ini perlu memberikan pemahaman agar masyarakat mengerti terkait perbedaan antara kedua bank tersebut. Karena sejatinya dalam proses pembiayaan tersebut memang sudah berbeda sesuai dengan ketentuan pada bank BTN konvensional maupun bank BTN syariah. Masalah Masalah pada penelitian ini dibatasi oleh perbandingan antara alur, prosedur, dan penerapan mekanisme pembiayaan KPR di Bank BTN Yogyakarta dan pada Bank BTN Syariah Yogyakarta. Masalah pada penelitian ini akan dibatasi dua ruang lingkup. Yang pertama yaitu bagaimana alur dan prosedur pemberian KPR pada bank BTN konvensional dengan pembiayaan istisna pada bank BTN syariah. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan mekanisme pembayaran KPR pada bank BTN konvensional dengan pembiayaan istisna pada bank BTN syariah.
Yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan dan persamaan antara alur, prosedur, dan penerapan mekanisme pembayaran KPR pada Bank BTN konvensional dengan pembiayaan istisna pada Bank BTN Syariah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui alur dan prosedur pemberian KPR dengan akad kredit maupun dengan akad istisna. Yang kedua yaitu untuk mengetahui penerapan mekanisme pembayaran pada bank BTN konvensional maupun pada bank BTN syariah. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi perbedaan dan persamaan terkait alur, prosedur, dan penerapan mekanisme pembayaran pada bank BTN konvensional maupun pada bank BTN syariah. Saat penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, menambah informasi dan ilmu bagi pembaca terkait perbandingan pemberian KPR pada bank BTN konvensional maupun pada bank BTN syariah. Yang kedua yaitu adalah manfaat praktis. Bagi bank, ini diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan bahan evaluasi terhadap perbandingan alur, prosedur, dan penerapan mekanisme pembayaran KPR, baik pada bank konvensional maupun pada bank syariah. Kemudian ada manfaat praktis bagi masyarakat. Ini diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami terkait perbandingan antara alur, prosedur, dan penerapan mekanisme pembayaran KPR pada bank konvensional maupun pada bank syariah. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan. Menurut Takalamingan, pembiayaan merupakan pengadaan dana ataupun tagihan yang didasari oleh suatu perjanjian maupun kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak bank maupun pihak nasabah, di mana nantinya nasabah ini memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bunga maupun bagi hasil. Yang kedua yaitu akad istisna. Pengertian istisna yaitu perjanjian yang berdasarkan pada pemesanan suatu barang yang di dalamnya terdapat spesifikasi dan ketentuan tertentu yang kemudian disepakati antara pembeli atau mustasni dan penjual atau syani. Untuk skema istisna itu sendiri, yang pertama, penjual maupun pembeli ini melakukan akad istisna. Kemudian, pihak penjual ini akan menyerahkan barang tersebut, yang kemudian pembeli akan membayarkan angsuran kepada pihak penjual. Selanjutnya, yang ketiga yaitu landasan hukum akad istisna. Yang pertama yaitu Al-Quran, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 282. Yang kedua adalah hadis riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf. Dan yang ketiga yaitu ijma di dalam fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000 tentang akad jual beli istisna. Yaitu rukun dan ketentuan syariah akad istisna. Yang pertama, rukun istisna yaitu pelaku akad istisna antara lain pemesan atau mustasni dan penjual atau syani. Kemudian objek akad istisna ini berupa barang yang akan diserahkan di kemudian hari dan modal istisna yang berupa harga.
Kemudian adanya ijab kabul atau serah terima. Yang kedua, ketentuan syariah. Ketentuan syariah ini yaitu pelaku ini harus sudah cakap secara hukum maupun sudah balik. Kemudian untuk objek akad istisna ini antara lain terdapat ketentuan pembayaran dan juga ketentuan tentang barang serta adanya ijab kabul. Yang kelima yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR. Pengertian KPR yaitu sebuah fasilitas yang diberikan untuk nasabah yang ingin membeli rumah ataupun barang konsumtif lainnya dengan menggunakan skema pembiayaan kredit maupun akad syariah. Yang kedua yaitu jenis KPR ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu KPR subsidi dan juga KPR non-subsidi. Yang keenam yaitu prinsip analisa pemberian kredit ataupun pembiayaan. Pada umumnya, bank dalam menganalisis permohonan pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, ini pada umumnya menggunakan prinsip 5C, yaitu yang pertama ada karakter, capability, capital, collateral, dan condition of economy. Terdahulu. Untuk letak penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yaitu terletak pada objek penelitian yang diteliti, di mana penelitian ini menggunakan objek pada Bank BTN Konvensional Yogyakarta dan pada Bank BTN Syariah Yogyakarta. Dan masalah yang ingin diteliti yaitu terletak pada alur, prosedur, dan mekanisme penerapan pemberian pembiayaan KPR pada Bank BTN konvensional dengan pembiayaan istisna pada Bank BTN Syariah. Ada metode penelitian. Yang pertama yaitu objek penelitian yang dilakukan pada Bank BTN KC Yogyakarta yang berada pada Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Taban dan Bank BTN Syariah Yogyakarta di Jalan Farida M. Noto nomor 10 Kota Baru. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer ini berupa wawancara dengan salah satu pegawai di Bank BTN konvensional dan Bank BTN Syariah. Dan yang kedua yaitu untuk sumber data sekunder ini dilakukan melalui website, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan tugas akhir. Selanjutnya untuk pengumpulan data ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan, wawancara, dan juga dokumentasi. Lalu untuk teknik analisis data ini menggunakan data yang bersifat kualitatif seperti wawancara dan menggunakan metode deskriptif. Dan pembahasan gambaran objek penelitian Bank BTN konvensional. Bank BTN dalam merealisasikan produk KPR untuk pertama kalinya di Indonesia yaitu pada tahun 1976, di mana Bank BTN ini menjadi satu-satunya bank yang fokus utamanya berupa pembiayaan perumahan. Untuk visi dari Bank BTN konvensional ini yaitu menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara tahun 2025. Sedangkan untuk salah satu misi Bank BTN konvensional yaitu turut aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pemilikan rumah. Untuk produk KPR yang ditawarkan pada Bank BTN konvensional yaitu antara lain KPR BP2BT, KPR subsidi, KPR mikro, dan KPR platinum. Sedangkan untuk kreditnya yaitu kredit pemilikan apartemen, kredit agungan rumah, dan kredit bangun rumah. Dan terdapat KPR toko. Kemudian yang kedua, ada gambaran objek penelitian Bank BTN
syariah, di mana Bank BTN dalam menjalankan operasional bisnis ya sesuai dengan prinsip syariah ini membentuk strategic business unit atau SBU, di mana yang bertujuan untuk menampung minat masyarakat dalam penggunaan jasa keuangan syariah. Sedangkan untuk visi dari Bank BTN Syariah yaitu menjadi strategic business unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Sedangkan untuk misi dari Bank BTN Syariah yaitu mendukung pencapaian usaha laba dari Bank BTN. Sedangkan untuk produk KPR yang produk pembiayaan yang ditawarkan Bank BTN Syariah antara lain KPR Platinum, KPR Inden, pembiayaan bangun rumah, dan pembiayaan properti. Analisis data, perbandingan alur pemberian pembiayaan KPR pada Bank BTN konvensional dengan pembiayaan istisna pada Bank BTN Syariah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan terkait alur pembiayaan KPR BTN konvensional dengan Bank BTN Syariah. Yaitu persamaannya adalah di mana terletak pada alur pertama yaitu calon nasabah ataupun debitur ini datang ke bank untuk melakukan pengajuan permohonan kredit maupun pembiayaan KPR dan diakhiri dengan alur pencairan dana ke penjual ataupun developer. Sedangkan untuk perbedaan alur dari Bank BTN konvensional dengan Bank BTN Syariah yaitu yang pertama yaitu akad yang digunakan. Untuk Bank BTN konvensional ini menggunakan akad kredit, sedangkan untuk pada Bank BTN Syariah ini menggunakan akad istisna. Yang kedua yaitu pada alur Bank BTN konvensional pengumpulan berkas dan input data ini dilakukan secara terpisah. Sedangkan pada bank syariah, pengumpulan berkas ini sudah menjadi satu pada alur wawancara dan input data. Kemudian, dalam penilaian penghasilan dan penilaian agungan pada bank konvensional ini dilakukan secara terpisah. Sedangkan pada bank BTN pada bank syariah penilaian penghasilan dan penilaian agungan ini sudah dilakukan di dalam alur analisis kredit. Analisis data, perbandingan prosedur pemberian pembiayaan KPR pada Bank BTN konvensional dengan pembiayaan istisna pada Bank BTN Syariah. Yang pertama yaitu bagian divisi yang terlibat dalam pengajuan KPR. Pada kedua bank tersebut terdapat perbedaan, di mana pada bank konvensional ini divisi yang terlibat antara lain Loan Sales, Consumer Loan Officer, Analyst, Kanwil Yogyakarta, Mortgage, Consumer Lending, dan Branch Manager. Sedangkan untuk pada Bank BTN Syariah, ini ada Consumer Financing Service, Financing Administration, Mortgage Consumer Financing Unit, dan Branch Manager. Yang kedua yaitu prinsip analisa pemberian kredit ataupun pembiayaan. Untuk kedua bank tersebut terdapat persamaan, di mana kedua bank tersebut menggunakan prinsip 5C. Di mana prinsip 5C ini akan ditanyakan waktu consumer loan service maupun financing service ini melakukan wawancara terhadap nasabah maupun debitur. Yang ketiga ada sistem pengecekan profil debitur maupun nasabah.
Untuk kedua bank tersebut terdapat perbedaan. Pada bank BTN konvensional ini, loan loan sales melakukan pengecekan nasabah itu menggunakan slik OJK. Sedangkan pada bank BTN Syariah, financing service ini melakukan pengecekan profil nasabah melalui BI checking. Yang keempat yaitu penilaian agungan. Untuk kedua bank tersebut terdapat perbedaan dan juga persamaan. Untuk persamaannya, dalam penilai yang digunakan oleh bank BTN konvensional maupun bank syariah, penilai eksternalnya ini menggunakan KJPP, yaitu Kantor Jasa Penilaian Publik. Sedangkan untuk perbedaannya, untuk penilaian eksternal bank BTN konvensional ini dilakukan oleh petugas Kanwil Yogyakarta. Sedangkan pada bank BTN Syariah ini dilakukan oleh Financing Administration. Yang kelima yaitu syarat, ketentuan, biaya, dan dokumen pengajuan kredit ataupun pembiayaan. Untuk kedua bank tersebut, dalam syarat, ketentuan, biaya, dan dokumen ini terdapat persamaan dikarenakan persyaratan tersebut sudah ditentukan oleh BTN Pusat. Yang keenam yaitu proses tahapan pencairan dana kredit ataupun pembiayaan. Untuk kedua bank tersebut terdapat persamaan. Untuk KPR inden pada bank konvensional maupun bank syariah ini, pencairan dana ke penjual maupun developer ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi bangunan yang diselesaikan oleh pihak developer. Hal ini juga sudah ditentukan oleh Bank Pusat, di mana patokan-patokan presentase dari proses pembangunan itu sendiri. Analisis data. Perbandingan mekanisme pembayaran angsuran KPR pada bank BTN konvensional dengan pembiayaan istisna pada bank BTN syariah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan antara mekanisme pembayaran angsuran KPR pada bank BTN konvensional dengan pembayaran istisna pada bank BTN syariah. Yaitu yang pertama, dalam metode perhitungan bunga maupun margin. Kedua bank tersebut sama-sama menggunakan metode anuitas. Kemudian ada dasar penentuan besaran pencairan kredit maupun pembiayaan, di mana untuk maksimal kredit maupun pembiayaan ini sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yang mengacu pada LTV dan FTV. Lalu ada pada jangka waktu pembayaran, di mana jangka waktu pembayaran angsuran ini sudah ditentukan oleh analisis kredit. Kemudian untuk yang terakhir adalah cara pembayaran angsuran yang dilakukan secara auto-debit pada rekening tabungan nasabah. Sedangkan untuk kesimpulan pada perbedaannya, ini terletak pada penentuan suku bunga kredit maupun margin keuntungan. Pada bank konvensional ini, penentuan bunga ini menggunakan suku bunga dasar kredit yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Akan tetapi juga mengikuti BI dan juga maupun OJK. Sedangkan bank BTN Syariah ini dalam penentuan margin keuntungannya menggunakan BI 7-day reverse repo rate. Yang kedua ada maksimal plafon pembiayaan. Untuk bank konvensional, maksimal pembiayaan yang diberikan oleh bank itu selama 25 tahun. Sedangkan pada bank BTN Syariah ini maksimal pembiayaan ini sampai 20 tahun.
dan juga denda keterlambatan. Perbedaan denda keterlambatan pada bank BTN konvensional ini terdapat 3% dari angsuran kredit, sedangkan pada bank BTN syariah ini terdapat prinsip syariah, yaitu menggunakan takwij dan takziz. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat persamaan antara kedua bank tersebut, antara lain terdapat pada alur pertama dan juga alur terakhir. Kemudian ada pada prinsip analisa yang dipakai saat wawancara, yaitu menggunakan prinsip 5C. Kemudian ada persyaratan, ketentuan, dokumen, pelengkap, pembiayaan yang dikenakan. Kemudian ada metode metode perhitungan bunga atau margin yang menggunakan metode anuitas. Dasar penentuan besaran pencairan kredit maupun pembiayaan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Pencairan dana ke penjual juga sesuai dengan prestasi bangunan. Jangka waktu pembayaran angsuran yaitu sudah ditentukan oleh analisa kredit dan juga metode pembayaran angsuran setiap bulannya yang dilakukan secara auto debit. Untuk perbedaannya sendiri, antara lain yaitu jenis akad yang digunakan. Kemudian terdapat perbedaan pada alur pengajuan permohonan kredit dan pembiayaan, bagian divisi yang terlibat, sistem pengecekan profil atau informasi debitur maupun nasabah, tim penilai agungan maupun on the spot maupun atau OTS, penentuan suku bunga atau margin, dan denda keterlambatan yang dikenakan. Saran ini berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga evaluasi bagi bank BTN konvensional dan bank BTN syariah. Antara lain yaitu pada pihak Bank BTN Yogyakarta dan Bank BTN Syariah Yogyakarta harus lebih berupaya dalam memberikan promosi suku bunga ataupun margin, dikarenakan pada masa pandemi ini kondisi ekonomi yang tidak baik yang berimbas kepada pendapatan debitur atau nasabah yang ingin melakukan pengajuan permohonan KPR ataupun yang sedang membayar angsuran. Yang kedua yaitu pada Bank BTN Syariah, ini sebaiknya sebelum nasabah mengajukan permohonan, alangkah baiknya untuk diperiksa lebih dahulu terkait informasi debitur dengan menggunakan BI checking. Dan yang ketiga yaitu untuk penelitian selanjutnya, penyusun harapkan untuk melakukan penelitian terkait perbandingan pemberian pembiayaan istisna di Bank BTN Syariah dengan pembiayaan istisna di bank syariah lainnya, ataupun pemberian pembiayaan KPR di bank BTN konvensional dengan pemberian pembiayaan KPR pada bank konvensional lainnya. Penjabaran hasil dari tugas akhir terkait perbandingan pemberian pembiayaan KPR pada bank konvensional dengan pembiayaan istisna pada bank syariah. Sebelumnya, penyusun mohon maaf bila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.